semuanya pada permulaan tahun baru 2021 di pagi hari. Alhamdulillah di Kudus sudah mulai terang ya, setelah tadi hujan deras dari semalam. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di majelis yang mudah-mudahan barokah ini. Yang saya hormati Ustadzah Nabila, Ketua PD Salimah, Bu Yuli, beserta jajaran dan teman-teman seperjuangan, serta ibu-ibu yang berkenan hadir meluangkan waktunya bersama kita semuanya di sini dalam rangka launching Baitul Quran Salimah dan pembukaan kelas-kelas tahfidz. Pada awal acara ini, wa khairu ma nabda'u bihi, kita dengarkan bersama tasmi' oleh Ustazah Afrida Al-Hafidhoh. Monggo, waktu dipersilahkan. Sudah di-unmute? Ya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dilantunkan dan kita dengarkan bersama menjadi pahala bagi kita semuanya dan menjadikan acara kita pada pagi hari ini lebih barokah, lebih bermanfaat. Jazakallah, Ustazah Afrida melanjutkan acara berikutnya yaitu sambutan dari PD Salimah Kudus. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bu Yuli sebagai Ketua PD Salimah Kudus. Monggo Bu Yuli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah.
Yang saya hormati Ustazah Rohim Bayan, muwajih kita pada pagi hari ini yang kita nantikan tausiah serta motivasinya. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pengurus Salimah Kabupaten Kudus, wabil khusus bidang dakwah selaku pengelola Baitul Quran Salimah. Yang saya hormati dan saya cintai segenap peserta kelas menghafal Al-Quran Baitul Quran Salimah Kudus. Ahlan wa sahlan. Selamat datang, selamat bergabung dengan kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rahmat, nikmat, berkah dan karunia-Nya kita bisa bersilaturahim dalam majelis ilmu dalam acara launching kelas menghafal Al-Quran Baitul Quran Salimah Kudus. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah hasanah kita, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saudari-saudariku yang dirahmati Allah, persaudaraan muslimah Salimah hadir turut serta berkontribusi dalam upaya membentuk masyarakat yang cerdas, berkualitas, dan berkarakter Qur'ani. Baitul Quran Salimah dibentuk sebagai upaya peningkatan penanaman dan pemahaman Al-Quran kepada masyarakat. Dan kelas menghafal Al-Quran ini adalah salah satu kegiatan dari Baitul Quran Salimah. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mohon doa restunya kelas menghafal Al-Quran Baitul Quran Salimah Kudus pada pagi hari ini kami launching. Masya Allah. Semoga bisa memberikan manfaat, bisa memberikan keberkahan, dan meningkatkan kualitas interaksi serta kedekatan kita dengan Al-Quran, sehingga kita semua bisa menjadi ahlul Quran, bisa menjadi hamba-hamba pilihan Allah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya dari golongan manusia ada yang menjadi keluarga Allah. Para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Dia adalah ahli Al-Quran. Dan itu adalah hamba pilihan Allah. Masya Allah. Besar harapan kami melalui acara launching pada pagi hari ini bersama Ustazah Nabila bisa semakin meningkatkan motivasi dan semangat kita dalam menghafal Al-Quran dan senantiasa bisa istiqomah hingga akhir hayat kita dan layak meraih syafaat dari Al-Quran. Amin. Akhirul kalam, saya ucapkan wa khairan katsira atas segenap bantuan, dukungan, dan partisipasi dari semua pihak. Mudah-mudahan mendapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak kita bisa dibersamakan lagi di surganya. Amin. Al-afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair Bu Yuli atas sambutannya. Memasuki acara inti kita adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Nabila. Ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya kita perlu membaca CV ya. Tapi kali ini sepertinya tidak perlu ya, karena Masya Allah Ustazah kita satu ini sudah tidak ada lagi yang tidak kenal barangkali ya. Dari anak-anak sampai orang tua, kita semuanya Masya Allah mengidolakannya ya, barakallahu fiha. Kita ketahui bahwasanya beliau adalah salah satu pengajar dari anak Imam Masjidil Haram ya, Syekh Mahir Mu'aykli ternyata. Putrinya ini ternyata menjadi salah satu murid Ustazah Nabila ketika Ustazah Nabila masih berada di Saudi ya. Ya, Ustazah Nabila ahlan wa sahlan di PD Salimah Kudus. Alhamdulillah launching kita kali ini
sebagai info bahwasanya Baitul Quran Salimah akan menggelar kelas tahfidz, dibuka dengan pendaftar sekitar 60-an lebih Ustazah. Nah, 60-an lebih ini rata-rata usianya adalah 40 ya. Jadi bukan anak-anak muda lagi nih Ustazah, seperti Ustazah ya, tapi ini udah ibu-ibu dengan berbagai macam aktivitasnya, dan 30%-nya ini adalah ibu rumah tangga. Sisanya adalah ibu pekerja. Mohon doa Ustazah, mohon motivasinya, mudah-mudahan kelas yang akan kita buka menjadi kelas yang istiqomah ya, dapat terinspirasi dari Ustazah, dan mudah-mudahan juga seperti yang disampaikan oleh Bu Yuli tadi ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan ya untuk istiqomah ya. Karena untuk istiqomah ini memang tidak mudah ya Ustazah ya. Biasanya kelas ini kita mulai dengan banyak, tetapi berguguran satu persatu biasanya seperti ini. Tapi mudah-mudahan ya, harapan kita dengan adanya motivasi dari Ustazah Nabila, mudah-mudahan kelas kita barokah, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profil tentang Ustazah Nabila tidak perlu saya bacakan, ibu-ibu semuanya bisa search ya, bisa googling, Masya Allah, dan itu banyak sekali ya. Beliau sudah mengisi berbagai macam kajian, motivasi seputar ke-Al-Quranan, tidak hanya di level Indonesia, level internasional ya. Juga ada ya, bahkan jadwal terdekat saya lihat di IG-nya itu akan ngisi di Muslimah Jepang ya, barakallahu fiik. Ustazah ya, Masya Allah, ini Ustazahnya masih muda sekali ya, jauh di bawah kita semua, di bawah kita semua ini, kelahiran 92. Mbak Dila kelahiran berapa? Ya, jadi ini Masya Allah Ustazah muda, hafizah dalam kondisi muda ya. Tanpa panjang lebar dari saya, mari kita simak bersama tausiyah dari Ustazah Nabila. Fal tatafadhol mashkura. Silakan Ustazah, waktu dipersilakan untuk Ustazahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatik wanshur 'alaina rahmatika bi rahmatika ya rahman ya rahim. Allahumma hdina wahdi bina wa yassir al-huda lana waj'alna hadina wahdina ila yaumil qiyamati ya rabbal alamin. Masya Allah, barakallahu fikum. Pembukaan yang luar biasa, mukadimah yang luar biasa, mudah-mudahan menjadi iftitah ya, iftitah lil khair, pembukaan kebaikan, pembukaan yang penuh berkah dan rahmah insyaallah biiznillah, dan mudah-mudahan bisa istiqamah. Nah, tadi membahas tentang istiqamah, Masya Allah. Sebelum ini Masya Allah, kelas-kelas di sini sepertinya semua untuk menghafal ya, Saudara Latifah ya. Kalau yang sekarang mau kita lonceng, iya. Nanti ada grup-grup menghafal Quran. Ada ustazahnya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Masya Allah, karena di sini sudah niat dari awal untuk menghafal Al-Quran, maka saya mengajak sahabat semua atau teman-teman semua untuk meluruskan niat terlebih dahulu. Ya, meluruskan niat karena innamal a'malu binniyat. Yang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu yang mulainya dari niat. Maka perbaikilah niatnya terlebih dahulu ya, karena itulah akan menjadi pendorong kita saat kita lemah, saat kita futur. Mungkin Ustazah Latifah tadi bilang biasanya awalnya banyak, terus ada pas di akhir tahun ada aja yang ini. Coba niatnya di awal permulaan kali ini diawali dengan niat yang baik, mulai menghafalnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan. Dan saya yakin insya Allah selama niat itu ada, selama ikhtiar kita ada, tekad kita untuk komitmen untuk bergabung dengan halaqah atau dengan kelas, insya Allah bismillah Allah akan memudahkan. Keutamaan Al-Quran, sebelum saya ke motif tips menghafal Quran atau cara menghafal Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah kalamullah ya. Dan kita tahu semua di awal surat
Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da ayat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kalamullah. Dan sedikit penjelasan tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga biwasatut Jibril, yang perantaranya adalah Jibril alaihi salam. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang pertama adalah sebagai mukjizat, memberi tantangan kepada kaum Quraisy yang saat itu mereka ahli fasahah, ahli balaghah, ya, ahli bahasa, yang dimana mereka merasa bahwa bahasa mereka itu sangat indah sekali. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, mereka tercengang atas keajaiban Al-Quran atau kemukjizatan Al-Quran. Bahkan ketika diberi tantangan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'tu bimithlihi, ya, coba kalau kalian memang bisa, coba tiru seperti Al-Quran, mereka tidak mampu. Satu ayat, satu surah dari Al-Quran mereka tidak mampu. Satu ayat mereka tidak mampu. Nah, di sini kita harus bangga, ya, bahwa kita adalah seorang muslimah yang masya Allah tujuannya mulai menghafal Al-Quran, masya Allah, luar biasa. Ya, dan juga dalam hadis Rasulullah SAW, dan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu dari Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Saya rasa mungkin pertemuan kali ini sharing aja, ya. Masya Allah, saya rasa Masya Allah di sini udah pada lebih yang paham lagi, tapi di sana hanya tazkirah, hanya mengingatkan saja. Hadis ini Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang belajar Al-Quran akan menjadi seorang yang terbaik. Terbaik dalam segi apa? Terbaik dalam segi apapun. Dalam profesi apapun. Di sini mungkin ada ibu rumah tangga akan menjadi ibu rumah tangga yang terbaik. Ada yang pekerja akan menjadi pekerja yang terbaik. Ada seorang anak akan menjadi anak yang terbaik. Ada seorang istri akan menjadi istri yang terbaik. Menjadi seorang ibu akan menjadi seorang ibu yang terbaik. Nah, jadi di sini bukan hanya terbaiknya, bukan hanya sekedar profesi, tapi juga terbaiknya Allah akan memberi kepadanya yang terbaik dari yang terbaik di antara yang baik. Ya. Misalnya pekerjaan, dia pengennya si A, Allah memberi yang B. Ternyata yang itu adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Dan juga dalam hadis yang lain, ya, rawal Bukhari an Aisyah, juga dari riwayat Bukhari dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah. Nah, masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini, ya, bahwa orang yang membaca Al-Quran dan dia menghafalnya ataupun dia membacanya dengan lancar, dia ma'as safaratil kiramil bararah. Siapa itu safaratil kiramil bararah? Mereka adalah para malaikat yang levelnya tinggi. Jadi orang yang lancar baca Al-Qurannya, orang yang selain lancar baca Al-Qurannya, dia juga bacanya dengan baik, levelnya dengan level setara dengan malaikat, masya Allah, luar biasa. Namun, jangan berkecil hati kalau misalnya huruf ainnya belum benar-benar, kalau hafalnya tersendat-sendat. Saya ini, wah, enak sekali ya, dia anak kecil sudah 30 juz, saya udah tua, menghafal surat Al-Mulk aja 1 bulan nggak kelar-kelar, atau 1 ayat nggak nempel-nempel 1 minggu, ya tidak apa-apa. Nah, masih juga ada kebagian pahala, tidak ada kerugian dalam ketika kita mendekat diri kita dengan Al-Quran. Wa masa yaqra'ul Quran yaqra'u ajran, atau wa idza ta'akka'u fihi wa huwa 'alaihi syaq falahu ajran. Dan ketika ada orang yang susah murajaahnya, susah menghafalnya, susah mutqinnya, susah secara pelafalan huruf-hurufnya, tidak apa-apa. Itu tetap akan dapat pahala, 2 pahala bahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahsanun nas sawtan bil Qur'an?" Siapakah yang suaranya indah ketika melantunkan ayat Al-Qur'an? Qala man idza sami'ta qira'atahu ra'aita annahu yakhsha Allah ta'ala. Dialah orang yang dimana,
ya ketika mendengar suaranya, ya mendengar suaranya ketika melantunkan ayat Al-Quran, dia adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi bukan hanya bukan hanya menghafal Al-Quran saja, bukan hanya membacanya saja, tapi khasyah. Apa itu khasyah? Itu takut kepada Allah, dan takut kepada Allah ini tidak akan timbul kecuali kalau kita sudah memahami Al-Quran. Nah, maka di sini saya mengajak teman-teman semua di sini, saya mau bilang teman-teman ya, atau bilang ibu-ibu, jangan teman-teman aja ya. Jadi saya mengajak teman-teman di sini bukan hanya sekedar kita menghafal Al-Quran, bukan hanya sekedar kita memperbaiki bacaan kita, tapi kita berusaha untuk juga bisa memahami apa yang kita hafal, memahami apa yang kita baca. Ya, mungkin untuk tahap pertama ya kita baca mungkin terjemahannya terlebih dahulu. Terjemahannya itu apa ya? Sambil kita menghafal, sambil kita membaca, ya lihat samping Al-Quran kita. Ada biasanya kan di sampingnya atau di bawahnya, bagian bawahnya. Itu dibaca. Ya, kenapa? Karena itu akan apa ya? Kita akan merasa nikmatnya membaca Al-Quran. Dan bahkan dari kita membaca terjemahan pun mungkin kok ini seperti ini ya. Nah, nanti kita akan bertanya, kita akan mencari jawaban dari pertanyaan kita itu. Nah, itu insya Allah akan lebih lebih kita bisa lebih lagi mengamalkan isinya Al-Quran, pengetahuan kita tentang Al-Quran akan lebih dalam lagi. Dan juga bergembiralah ya akhwati fillah yang sudah tekad, sudah ada niat untuk menghafal Al-Quran, karena dalam hadis Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah. Ada beberapa keberkahan, kemanfaatan ketika hadir dalam majlis ilmu, yang khususnya yatluna fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Mereka berkumpul, di sini menjelaskan baitin min buyutillah itu ada yang mengatakan masjid, ada juga yang memperluaskan arti rumah-rumah tahfidz ataupun majlis-majlis ilmu. Ya, ini mereka apa kerjaan mereka? Ngerumpi? Bukan, tapi mereka adalah berkumpul untuk mempelajari ilmu agama. Mereka berkumpul melantunkan ayat Al-Quran. Mereka berkumpul belajar Al-Quran. Mereka berkumpul menuntut ilmu, talabul ilmu. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka belajar dan mengajar di situ, illa nazalat alaihim sakinah. Sakinah Allah ya, sakinah, ketenangan, ketentraman akan turun. Ya, akan meliputi. Terus apa lagi? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kita akan merasa rahmat Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, meliputi kita. Terus apa lagi? Wa haffathumul malaikah. Haffathumul malaikah ini kita nggak tahu ya. Kalau misalnya mungkin sekarang karena serba online, mudah-mudahan malaikat juga pada hadir gitu ya. Karena kalau bilang kalau misalnya satu ruangan itu, kalau ada majelis satu ruangan itu akan datang malaikat. Nah, ya insya Allah mudah-mudahan online juga ya, malaikat juga pada hadir. Dan makanya kalau kita sering dengar ya, kalau ada hadir di majelis ilmu atau kajian ilmu, kajian atau majelis, maka berbanyak doa. Nah, kenapa banyak doa? Karena ya itu tadi, karena ada malaikat yang turun. Mungkin ketika kita berdoa ya, baru bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita banyak dosanya belum dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, terhalang doa-doa kita. Tapi karena kita hadir majelis ilmu, kita berdoa, insya Allah diaminkan oleh para malaikat. Maka banyak berdoa. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ada keutamaan lagi atau sesuatu yang istimewa, yaitu Allah menyebut nama kita di sisinya. Masya Allah, ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membanggakan majlis-majlis ini di hadapan para malaikat. Jadi sesuatu yang luar biasa. Terus juga ya, dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW nanti ya, ini peristiwa ketika nanti di hari kiamat nanti. Jadi jadi kita membahas manfaatnya di dunia, sekarang kita membahas manfaat Al-Quran di akhirat. Manfaat Al-Quran di akhirat nanti di hari kiamat, yuqalu li sahibil Quran iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Satu-satunya ibadah nanti di hari kiamat yang masih kita melaksanakannya adalah membaca Al-Quran.
kalau sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa ya, ayat hadis ini Allah akan memanggil sahibul Quran maupun penghafal Quran atau membaca Al-Quran. Iqra, bacalah, warattil, dan indahkan bacaanmu. Warattil kama kunta turattil fid dunya, sama seperti engkau ketika kamu di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra. Sebenarnya kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala itu bisa, ya udah kamu nggak perlu baca langsung ditaruh di Firdaus A'la misalnya, atau di level ini di surga, enggak, tapi ini dipanggil terus suruh baca, terus dia sambil baca terus derajatnya makin naik. Nah, ini apa namanya? Ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ingin memberi kebahagiaan yang khusus bagi para penghafal Quran ataupun yang membaca Al-Quran. Kenapa? Coba mungkin kalau kita di dunia saja ya, kalau kita ambil rapot misalnya, kita dapat nilai baik, terus kita dipanggil, terus dikasih piagamnya di atas depan orang, senang nggak? Senang. Ya, walaupun itu istilahnya simbol saja ya, bukan akan membaca ilmunya atau enggak, cuma kasih simbol sertifikat bahwa dia sudah ini seperti itu akan membuat kita senang sekali. Apalagi nanti di hari kiamat ya, orang menghafal Al-Quran, orang yang sering membaca Al-Quran itu orang yang sangat istimewa, dipanggil disaksikan oleh seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dipanggil dan untuk melantunkan ayat Al-Quran, dan mereka semua melihat derajat yang akan dia raih para penghafal Al-Quran. Jadi luar biasa, Masya Allah. Dan ini juga ada juga ketika nanti di hari kiamat ya, Allah Subhanahu wa taala akan memasangkan jubah kepada orang tua, mahkota mulia, ada juga jubah mulia, juga terus diperhiaskan dengan perhiasan yang luar biasa, yang indah sekali. Bahkan ada yang mengatakan perhiasan tersebut itu cahayanya seolah-olah seperti cahaya matahari ketika saat bersinar. Jadi Masya Allah, luar biasa. Ketika ditanya orang tuanya, oh ya Allah, kami ini orang tua, sebagai orang tua kami nggak buat apa-apa, ibadah kami nggak mungkin nyampe seperti ini, bahwa kami banyak dosa, yang kami kerjakan ya tidak akan mengantar kami ke kedudukan yang mulia ini. Apa yang dijawab oleh Allah? Qala bi akhdhi wadikumul Qur'an. Karena anak kalian adalah sang penghafal Quran, yang sering membaca Al-Quran dan yang mengamalkan Al-Quran. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi ahlullah ya, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala dan keluarga khususnya. Nah, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran ya, itu ada 3 golongan ya, ada 3 golongan yang dimana mereka tanggapan mereka terhadap Al-Quran ya, bukan tanggapan ya, kita bisa jadi mengatakan ketika mereka membaca Al-Quran, apakah mereka mengamalkannya atau tidak. Nah, kita bisa baca sama-sama. Boleh yang buka HP atau yang surat Fatir ayat 20 berapa? Ayat ya, ayat 32. Ya, saya baca, nanti nggak apa-apa, walaupun mic-nya mute, tidak apa-apa, tetap membaca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ومنهم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل ذلك هو الفضل الكبير. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperjelaskan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperjelaskan tentang nanti apa namanya? Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih. Jadi Masya Allah ya, teman-teman semua di sini adalah orang yang terpilih, ya, orang yang terpilih, dan kita harus merasa apa ya, bersyukur banget ya, dimana ada orang yang mungkin yang di memenuhi hari-harinya mungkin banyak hal-hal yang tidak bermanfaat, ataupun sudah punya waktu tapi tidak mengisinya dengan Al-Quran. Ini sesuatu yang kita benar-benar harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma awratsnal kitaba alladziina istafaina. Orang-orang yang terpilih. Nah, orang-orang yang terpilih ini pun mereka adalah 3 golongan. Faminhum zalimun li nafsihi, ya. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Kenapa mereka zalimi diri sendiri? Mereka sudah belajar, mereka sudah tahu, mereka sudah paham, tapi mereka tidak mengamalkan. Mereka sudah paham, sudah tahu hukumnya, sudah belajar dari Al-Quran, tapi tetap melanggar. Sudah tahu hukumnya ini tidak boleh, ternyata masih melaksanakan. Nah, jadi ini adalah orang-orang yang zalimul li nafsi. Mereka tahu misalnya pacaran itu tidak boleh, pacaran itu haram. Ya malah mereka pacaran. Udah tahu bahkan dalilnya juga gitu. Nah, ini ini adalah golongan yang pertama, adalah zalimul li nafsi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan ini. Amin. Golongan yang kedua adalah golongan minhum muqtasid, ya. Ada yang pertengahan. Nah, yang pertengahan ini adalah muqtasid itu dari iqtisad, ekonomis, ya. Jadi dia ya yang penting wajibnya aja. Azan. Kedengaran nggak sana suara azan? Atau nggak kedengaran? Oke, baik. Ya, jadi Masya Allah luar biasa. Orang yang kedua ini adalah orang yang dimana mereka muqtasid, ya, ekonomis. Jadi mereka ini ya pas-pasan, ya. Yang penting melaksanakan wajibnya aja. Yang penting melaksanakan wajibnya aja. Tidak penting misalnya ya mau tambah sunnah, ya nggak mau gitu. Diajak untuk ibadah tambahan sunnah-sunnah yang lain, males. Nah, ini adalah orang yang penting ya udah, kan yang penting puasa aja gitu misalnya. Atau ngaji, ya yang penting kan zikir pagi sore misalnya. Ya ya udah ya, kalau misalnya targetnya 1 hari harus setor setengah halaman, ya udah itu aja, nggak mau nambah. Ini adalah orang yang ekonomis atau muqtasid yang tengah. Nah, ada juga minhum sabiqun bil khairat, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah, ya. Mereka berbuat kebaikan, sabiq di sini terjemahannya yang lebih dahulu, ya, berbuat baik. Tapi bukan hanya dahulu, tapi mereka memperbanyak amal ibadahnya. Misalnya dia tahu bukan hanya salat fardunya saja, tapi ada sunnahnya. Bukan puasa yang wajibnya saja, tapi juga puasa sunnahnya. Bukan hanya sekedar yang udah penting mencapai target, tapi dia lebih dari targetnya. Nah, ini adalah sesuatu yang termasuk sabiqun bil khairati, dan diakhiri dengan biiznillah. Nah, karena semua kebaikan, walaupun kita merasa alhamdulillah Allah beri kepada kita waktu peluang, dan kita bisa mengaji dengan baik, sudah bisa setoran dengan sesuai target, bahkan bisa lebih dari itu semua adalah atas izin Allah, bukan dari kepintaran kita, bukan dari kecerdasan kita, bukan karena kita pintar-pintar ngatur waktu, bukan karena istilahnya anak kita yang anteng yang nggak ganggu kita, bukan. Itu karena semua adalah dari atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mengakhiri ayat ini dengan dzalika huwal fadlul
kabir. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Ya, jadi ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah dan termasuk orang-orang yang dimana mereka adalah sabiqun bil khairati biidznillah. Dan sekarang kita sebelum ke tips, saya ingin menjelaskan sedikit tentang tentang istiqamah ya. Kadang-kadang kita kan kalau di ayat ini kan tentang sabiqun bil khairat biidznillah, mereka selalu ketika ada kebaikan mereka yang pertama, mereka yang berbuat terlebih dahulu, mereka yang berbuat bukan hanya terlebih dahulu tapi juga yang banyak. Nah, ini sesuatu mungkin kita merasa ketika di awal-awal itu kita semangat, tapi makin kesini makin tidak semangat lagi. Itu kenapa? Yang pertama adalah niat ya. Yang pertama adalah kita niatnya yang benar, niatnya karena Allah. Masih masalah tentang niat. Kalau misalnya nih, Kak, aku tuh menghafal Al-Quran karena pengen dapat jodoh misalnya, atau misalnya pengen dapat menghafal Al-Quran karena nanti bisa jabatannya lebih tinggi lagi, atau akan ketika cari pekerjaan akan lebih mudah atau lebih gampang, atau misalnya karena pengen dapat beasiswa penghafal Quran. Boleh nggak seperti itu? Ya, boleh nggak seperti itu? Nah, ini kita ketika pertama menghafal Quran, kita luruskan niat kita terlebih dahulu. Ya, kita luruskan niat ini penting sekali. Luruskan niat ini penting sekali. Luruskan niat. Hal-hal yang lain mengenai jodoh, mengenai dapat pekerjaan yang baik, tempat kerja yang baik, partner kerja yang baik, sekolah yang terbaik, dapat beasiswa dan lain sebagainya, itu adalah bonus. Itu bonus. Jadi jangan menjadi tujuan. Itu Allah Maha baik kok. Allah Maha baik. Allah Maha baik. Di antara kan kebaikan Al-Qur'an atau di antara kebaikan Al-Qur'an, ketika kita membaca satu huruf saja itu akan kita bukan hanya dapat satu kebaikan tapi 10 kebaikan. Nah, itu anggap aja 10 kebaikan itu adalah bonus-bonus yang akan Allah berikan kepada kita. Tapi ingat, tujuan pertama adalah kita benar-benar menghafal karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin juga nih bagi orang tua yang pengen anaknya menghafal Quran. Nah, tujuannya supaya nanti di akhirat nanti saya tertolong. Boleh, itu boleh sekali. Itu boleh sekali. Tapi ingat, anak ini adalah titipan dari Allah dan kita harus amal itu karena Allah gitu. Nah, boleh kita niatnya supaya urusan anak dimudahkan, supaya hidup kita hidup yang berkah, itu bonus. Tapi ingat, tujuan ada yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah tentang niat. Tadi kunci istiqomah adalah niat. Yang kedua adalah kita harus bisa mengatur waktu dengan baik. Harus bisa mengatur waktu dengan baik. Misalnya udah tahu ini kan masing-masing Masya Allah udah ibu rumah tangga, dan saya yakin Masya Allah sudah pintar semua ya ngatur waktunya. Misalnya udah tahu anaknya misalnya dan anak-anak yang bisa ngatur dengan baik. Mudah-mudahan insya Allah kita lebih keberkahan waktu itu insya Allah luar biasa. Setelah mengatur waktu, yang ketiga adalah ada komunitas, dan saya rasa Masya Allah di sini sudah ada komunitas Salimah ya, Masya Allah. Ini luar biasa Masya Allah. Jadi bisa komunitas ini akan saling menyemangatkan. Nah, saling menyemangat ketika ada yang futur, atau ketika ada yang lemah, ataupun ketika misalnya aku hari ini lagi pusing, ya nggak apa-apa, aku cuma pusingnya sedikit aja, ya semangat menghafal. Kalau misalnya kalau yang penting setoran atau murajaah, kalaupun tidak ziyadah misalnya.
Jadi ada selalu berinteraksi dengan Al-Quran karena ada support dari sahabat ataupun lingkungan. Yang keempat, apalagi yang keempat adalah kita mulainya dengan bertahap. Ya, kadang-kadang kita tuh karena pas pertama atau kita misalnya kasih target, ini khusus untuk teman-teman yang sudah ibu rumah tangga dan pekerja, arahan dari saya ya, jangan kasih target. Misalnya nih, dalam 1 tahun ini saya akan menghafal 30 juz misalnya. Nah, realitanya ketika kita membagi waktu kita tidak mampu. Jadi kalau menurut saya sih ya, sebisanya aja. Dapat 1 tahun itu 3 juz, alhamdulillah. Dapat 4 juz, 5 juz, bisa 30 juz, alhamdulillah. Jadi menurut saya, karena nanti gimana? Kenapa saya bilang tidak boleh ada target? Jangan kasih target. Karena kalau kita taruh target, itu akan apalagi kalau targetnya terlalu tinggi ya. Nah, itu akan membuat kita ketika kita tidak tercapai, bisa jadi itu menjadi poin buat kita semangat, tapi seringkali yang saya lihat adalah menjadi kita lebih down. Ya, tadinya saya kan seperti ini. Ya, jadi kita tidak bersyukur atas yang Allah sudah telah berikan kepada kita yang juz yang kita sudah hafal. Misalnya mungkin kalau misalnya mau ada target, tapi targetan kecil-kecil. Misalnya bulan ini atau 2 bulan misalnya Januari, Februari menghafal juz 30 misalnya. Nah, itu realita, terus kita juga lebih santai, terus tidak terlalu merasa tertekan, dan juga pentingnya dalam menghafal itu bukan hanya ziyadah menambah hafalan, tapi juga murojaahnya juga itu penting. Ya, jadi jangan pikirannya pengen nambah, sedangkan ya murojaahnya terbengkalai. Ya, jadi kita boleh nambah, tapi juga hafalan yang lama atau murojaah yang lama itu juga tidak kalah pentingnya. Ya, penting juga. Apalagi, ya. Terus kenapa saya ini, jadi insya Allah ini adalah poin-poin bisa istiqomah dalam proses menghafal Al-Quran ataupun mempelajar Al-Quran. Terus ada juga ketika kita misalnya nih, ketika kita semangat, kita misalnya mampu menghafal 1 halaman. Tapi ketika kita lagi lemas atau lagi futur atau malas, jangan sampai kita tidak baca sama sekali. Minimal kalau kita tidak menambah hafalan, kita murojaah, ya. Jadi kita kasih ada minimalnya. Dengan sampai minimalnya kita tidak misalnya menghafal 1 halaman 1 hari, ya. Ketika lagi sedang-sedang menghafalnya setengah halaman. Setengah halaman tentu dengan murojaah yang sebelumnya. Ya, level terakhir jangan sampai tidak ada tambahan sama sekali, tidak murojaah sama sekali, meninggalkan segala-galanya, tidak. Ya, kalau tidak menambah sedikit ataupun misalnya murojaahnya yang ditambahkan seperti itu. Ya, jadi kita jangan sampai 1 hari itu tidak berinteraksi dengan Al-Quran. 1 ayat aja 1 hari, masya Allah udah luar biasa keberkahannya. Ya, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tips menghafal Al-Quran, beberapa tips ya. Karena tips menghafal Quran ketika anak-anak itu beda sama orang dewasa. Ya, tips menghafal Quran, sebenarnya segala tips. Sebelum saya kasih tips, saya akan menjelaskan tentang tahapannya dulu, nanti kita ke tips menghafal Quran. Tahapan menghafal Quran yang pertama adalah tilawah, baca. Jadi ketika ada yang bertanya nih, Kak, tahsin dulu, memperbaiki bacaan dulu, apa menghafal dulu? Apa nunggu bacaan kita tuh udah 100%, huruf-hurufnya udah benar, baru kita mulai menghafal Quran. Nah, kalau menurut saya, kita lihat dulu nih, kita di level yang mana bacaan kita. Kalau misalnya masih pemula banget ya, belajar huruf-huruf hijaiyah terlebih dahulu. Terus kalau sudah bisa menyambung huruf fathah, kasrah, dhamma ataupun basic tajwid, ya kita bisa bilang basic tajwid sudah menguasai, sudah menurut saya sudah bisa, misalnya sudah bisa membedakan antara sin dan sa, ta dengan sa,
atau za dengan za. Kalau sudah bisa membedakan antara huruf-huruf yang mirip-mirip ini, ya bukan sama tapi mirip-mirip ini, saya sudah bisa mulai menghafal nanti kedepannya menghafal sambil diperbaiki lagi bacaannya. Ya, jadi kalau kita misalnya nunggu bacaan kita full udah bagus baru kita mulai menghafal, ya nanti kita akan terlambat. Nah ini sama juga buat teman-teman di sini. Misalnya nih, kalau dia bahasanya juga kadang-kadang ada yang medok gitu ya, susah sekali ya misalnya baca misalnya idza jaa misalnya jaa itu kalau masih masih dalam proses ya tidak apa-apa kalau misalnya huruf itu termasuk huruf yang sudah kental banget dialeknya ya, ya mudah-mudahan termasuk ma'fuun anhu dan juga termasuk seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu dengan orang yang lahu ajran, ya mendapat 2 kebaikan. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang didorong. Nah, ya. Jadi ketika kita menghafal Al-Quran, jadi sebelum menghafal Al-Quran itu kita harus tahu level bacaan kita tuh udah nyampe mana. Apa kalau misalnya masih basic banget, saya sarankan untuk tidak memulai langsung menghafal. Karena apa, nanti ketika proses murojaahnya itu atau memperbaiki sambil menghafal itu lama. Misalnya dia baca idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa nasrullahi wal fath, atau masih huruf-hurufnya masih susah atau masih banyak yang salah, ketika dia proses menghafalnya sudah salah, nanti untuk memperbaikinya juga akan lebih lama lagi. Maka usahakan terlebih dahulu memperbaiki huruf-hurufnya. Makanya ada tahsin dulu. Misalnya 1 bulan tahsin untuk memperbaiki atau meningkatkan bacaan, makharij dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru mulai menghafal. Mulai menghafal pun mulainya bertahap. Mulai menghafal, proses menghafal itu bertahap. Bertahap gimana maksudnya? Yaitu misalnya jangan langsung dari surat Al-Baqarah. Mulai aja dari surah-surah pendek. Kenapa? Karena di juz 30 ini adalah hampir semua hukum di Al-Qur'an akan terlewati di surat Al-Baqarah, di juz 30 ini. Misalnya ketika membaca surat An-Nas contoh. Ketika misalnya baca qul a'udzu birabbin nas, nah gurunya bilang jelaskan hamzahnya qul a'udzu, terus birabbin nas, enggak gunnahnya di sini diperjelaskan. Nah, jadi sambil menghafal sambil dibimbing hafalannya. Makanya di sini insyaallah ustazah yang membimbing teman-teman semua di sini insyaallah mudah-mudahan bisa mengarahkan ke yang lebih baik dari segi bacaannya. Ya. Terus misalnya birabbin nas, gunnahnya diperjelaskan. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini sambil proses menghafal sambil memperbaiki bacaan. Nah, tips menghafal. Dalam proses menghafal ini itu penting sekali. Yang pertama adalah membaca terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kita percaya dengan hafalan kita, apalagi kalau masih juz 30. Nah, letaknya di mana? Karena kadang-kadang kita sudah menghandle hafalan yang di otak kita udah nggak perlu lihat lagi. Nah, perlu justru di situ kita harus lihat panjang pendeknya, kadang-kadang keliru atau gimana. Nah, itu kita harus membaca terlebih dahulu. Nah, berapa kali membacanya? Nah, ini yang juga termasuk sesuatu yang luar biasa. Berapa kali? Nah, kalau pengen idealnya, ya ideal banget itu 1000 kali. Ampun ibu-ibu, kita kan nggak bisa, nggak punya waktu ya kan. Nah, ini saya kasih contoh kenapa 1000 kali, dan itu sudah terbukti di negara Mauritania, di salah satu negara Mauritania ada Medina namanya Shanqit. Kota Shanqit ini terkenal, atau kampung Shanqit ini terkenal dengan orang-orang di situ dari kecil, anak-anak, remaja-remaja ataupun orang tua-tua di situ, itu mereka terkenal dengan kekuatan hafalannya.
Kenapa? Karena mereka itu apapun yang mereka ingin dihafalkan, maka mereka mengulangnya 1000 kali. Ya, misalnya mereka menghafal Quran terlebih dahulu, ya menghafal dulu. Itu satu ayat diulang 1000 kali. Pengen menghafal, setelah menghafal Quran, pengen menghafal hadis. Mereka menghafal hadis bukan menghafal kalau Rasulullah saja, bukan. Tapi dari an-nya itu mereka juga sudah hafal. Nah, itu menghafal diulangi 1000 kali. Diulangi 1000 kali. Nah, jadi diulangi 1000 kali. Nah, kalau misalnya nih kita emak-emak rempong ya, nggak bisa kebanyakan 1000 kali. Ya kalau masih mending kalau baru Ar-Rahman aja atau kalau A'udzu birabbin nas. Kalau sudah masuk ayat-ayat yang panjang, suruh ngulangin 1000 kali. Bingung ya, nyari waktunya itu yang bingung. Nah, makanya ya kita diturunin ke 80. Ke 80. Nah, ini juga ada ceritanya. Ini adalah cerita dari orang tua Syekh Imam, gurunya Syekh Sudais, ya, beliau cerita, Syekh Abdullah Subail, beliau cerita waktu dia kecil ketika mulai menghafal Quran dengan ayahnya itu karena sudah lancar baca ya, sama ayahnya memerintahkan dia untuk menghafal Quran itu dari bintang ke bintang. Jadi satu bintang itu kurang lebih 2 halaman setengah, ada juga yang 3 halaman. Ayahnya tidak boleh salah. Kalau dia ada salah, itu diulangi lagi 80 kali. Nah, gitu. Jadi diulang, ya dibaca terlebih dahulu, terus disetor sama mungkin sebelum setoran sama guru, setoran sama temannya terlebih dahulu, baru setoran sama guru. Yang penting ketika setor sama guru tidak ada salah sama sekali. Nah, setelah itu jangan kepedean, aku kan udah hafal, nggak ada salah. Nah, ini yang juga kesalahan yang sering kita lakukan, itu ketika kita setor sudah hafal, sudah istilahnya sudah pede sekali bahwa kita tidak ada salah, udah berarti kita sudah mulai menghafal yang besok. Bukan. Jadi setelah setoran hafalan yang baru ini, setelah itu kita tetap murojaah lagi. Kita murojaah lagi. Setelah murojaah ini boleh hafal itu adalah mengulang, sering mengulang. Sukanya nulis. Nah, kalau misalnya udah selesai mungkin nanti dibakar aja, ya jangan sampai dibuang di sampah sembarangan. Hati-hati kalau yang suka mengulangnya sambil menulis, atau juga mengulangnya ya sambil membaca, ya sambil membaca sambil melihat. Ada juga nggak tipenya beda, dia sambil mendengar, ya, suka meniru misalnya dengar dia suka qori mana, dia mengikuti bacaannya. Nah, itu juga tidak apa-apa, ya. Baik, ini mengenai hafalan. Berikutnya adalah mengenai murojaah. Murojaah ini adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ta'ahadul Quran. Walladhi nafsi Muhammadin bihi lahu ashaddu tafallutan min al-ibli fi uquliha. Ta'ahadul Quran itu kalian murojaah Al-Quran, sering murojaah Al-Quran. Dan demi jiwaku digenggamnya, Rasulullah mengatakan seperti itu. Lahu asyaddu tafallutan min al-ibli fi uquliha, karena Al-Quran itu cepat larinya, lebih cepat dari angkur yang kebuka talinya. Buka talinya itu bukan lagi lari, udah cepat sekali. Nah, Al-Quran itu lebih cepat dari itu. Makanya kenapa saya sarankan untuk mulainya dengan mulai dengan yang sedikit-sedikit dulu. Nah, itu nanti untuk murojaah, dan nanti juga butuh proses yang luar biasa, ya. Jadi ada menghafal, ada juga murojaah. Jadi jangan sampai kita semangat untuk menambah hafalan, tapi murojaahnya kita tidak memperhatikan, ya. Mungkin seperti itu aja dulu, sampai sini aja dulu. Mungkin ada yang mau bertanya-tanya, nanti silakan Ustazah Latifah. Jazakillah khair, Ustazah Nabila, Masya Allah, pengalaman yang luar biasa. Dan kita semuanya tadi sudah menyimak ya, pelan-pelan. Di kolom chat itu sudah banyak yang bertanya, Ustazah, sudah ngantri. Baik. Bisa pilih atau langsung pilih aja? Ya, dipilih Ustazah. Oke, baik.
Pertanyaan dari Ukhti Nurilah udah jawab ya tentang istiqamah ya. Sama istiqamah dalam niat, belajar menghafal serta menjaganya di tengah pekerjaan. Sudah saya membahas tentang ini. Ya. Oke, ini bagus di pertanyaannya. Pertanyaan dari Ukhti Nurul Afrida, untuk yang anak memberikan mahkota atau jubah kemuliaan khusus yang sudah khatam 30 juz atau yang menghafal dan mengamalkannya, tapi artinya luas ya. Dan Rasulullah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya bukan yang hafizul Quran 30 juz, enggak ya. Jadi dan di sini kalau lebih umumnya adalah qari'ul Quran. Qari'ul Quran ini bisa dia qari membaca, bisa qari dia menghafal, bisa jadi, dan lebih utama pasti mereka qari yang mengamalkan. Karena apa? Karena kalau niatnya nggak benar, terus tujuannya juga sudah tidak benar atau hanya tujuannya ingin dipuji, maka waliyadzubillah akan dapat siksaan, akan dapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena awwalu man tus'aru bihi wan-nar salat, ya, orang yang pertama diseret ke api neraka adalah 3. Dan tiga ini mereka membuat amal kebaikan sebenarnya. Ya, kalau kita lihat dari kasat mata kita ya, mereka membuat amal kebaikan, tapi ternyata karena sesuatu di hati mereka ada keinginan dipuji dan lain sebagainya, maka mereka adalah 3 orang yang pertama mereka yang diseret ke api neraka, bukan hanya masuk tapi diseret ke yang pertama adalah qari Al-Quran, yang membaca Al-Quran. Kenapa? Terus ini qari Al-Quran ini bertanya kepada Allah, ya Allah, qara'atul Quran, anak saya adalah orang hafal Quran, saya adalah orang yang membaca Al-Quran, kenapa engkau masuk ke api neraka? Qala hafiztal Quran atau qara'tal Quran liyuqala qari. Waqad qil. Dan engkau membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran itu karena ingin dipuji. Oh, dia penghafal Quran. Oh, dia suaranya bagus dalam menghafal Quran. Dan itu sudah terbayar tuntas istilahnya. Sudah dipuji, ya, sudah sepuasnya kamu dapat pujian itu. Kan di akhirat akan dapat siksaan. Makanya tujuan kita harus membenarkan niat kita ya. Dan untuk jubah itu apakah untuk yang sudah 30 atau tidak, ya itu luas ya, artinya bisa yang yang penting niatnya terlebih dahulu. Terus apalagi modal istiqamah, bagaimana caranya agar istiqamah dalam murajaah? Istiqamah dalam murajaah, kita ingat bahwa murajaah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan saya yakin kalau niatnya kita dari awal udah benar, itu akan untuk kembali semangat itu insya Allah lebih cepat ya. Baik, ini juga pertanyaan bagus dari Ukhti Susi. Apakah harus pula menghafal artinya agar kita paham isi ayat yang kita hafalkan? Ya. Harus hafal. Oke. Baik, lagi. Porsi murajaah serta hafal kita serta kapan mentadaburinya. Bagaimana mengatur porsi murajaah serta hafalan serta kapan mentadaburinya? Sebenarnya kalau saat ini saya rasa untuk pemula menghafal dan murajaah lebih dahulu. Terus untuk tadaburnya ini tadabur itu sebenarnya nggak usah satu halaman, enggak. Bahkan kadang-kadang satu kata aja kita bisa mentadaburi lebih luas lagi. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Itu aja. Tadaburi aja itu. Oh, itu bisa berminggu-minggu ya. Tapi mungkin kita ambil intinya saja ya. Kalau kita mau tadaburnya, ini masya Allah, kalau tadabur itu habis luas sekali. Mulai dari kosakata alhamdulillah, kosakata alillahi rabbil alamin. Kenapa alhamdulillah rabbil alamin? Kenapa bukan syukranillahi rabbil alamin? Oh, itu masya Allah banyak sekali yang kita bisa gali ketika kita mempelajari satu ayat saja. Apalagi kalau menggali tadabur cerita, oh masya Allah luar biasa. Terus ada pertanyaan, apa benar orang yang tidak bisa menjaga hafalan akan dilaknat Allah
sehingga ada rasa takut untuk menghafal daripada dilaknat. Bagaimana rasa harusnya sabar? Bukan dilaknat ya. Dan memang dalam ada sebuah riwayat dari Rasulullah SAW. Rasulullah diperlihatkan penghuni api neraka. Salah satu penghuninya, penghuni api neraka waliyadzubillah adalah orang yang dimana mereka sudah diberikan kenikmatan yaitu Al-Quran, lalu mereka lalai dalam menghafalnya, lalai dalam menjaganya. Nah, ini bukan kalau kita ada usaha ikhtiar, misalnya kita ada pekerjaan tapi tetap kita lupa, itu wajar aja. Tapi selama kita ada usaha. Nah, kalau kita udah lupa, ya udah kita biarin aja. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Makanya kenapa ada rasa takut itu? Karena kita sebenarnya nggak mau ambil beban, ya udah penting hafal aja. Nah, kalau kita ada niat untuk menghafal murojaah tapi masih aja belum mungkin misalnya, itu tidak apa-apa. Itu proses. Mungkin Allah pengen kita mendengar suara kita lagi dan lagi gitu ya. Jadi jangan sampai ada aku tuh takut ngapal, nggak mau ngapal Quran, takut dilaknat. Enggak. Selama kita ada rasa bimbang pengen murojaah, takut karena hafalan kita lupa, insya Allah itu tidak termasuk. Pertanyaan ini dari Tidai sudah saya bahas ya, utama memperbaiki bacaan atau menghafal ya. Bagaimana? Oh, ini mungkin pertanyaan teknis ya. Kalau ini saya belajar membaca Al-Quran ikut kelas menghafal. Nanti mungkin Ustaz Latifah atau timnya menjelaskan hal ini. Ya, membaca cara murojaah dengan hanya membaca saja, apakah efektif Ustaz? Soalnya itu yang saya lakukan, atau mohon berikan tips cara murojaah yang benar. Ya, kalau misalnya masih hafalannya lemah, ya, dan cara murojaah bin nazar itu bagus, tapi efeknya dalam nggak sekarang, gitu. Beda kalau kita ghaiban, ya. Kita murojaahnya ghaiban. Kalau kita murojaahnya bin nazar, itu efeknya lama, dalam jangka waktu lama. Nah, ini salah satu saran sebenarnya dari guru saya, katanya kalau memang kamu sibuk gitu ya, tapi kamu harus usahakan satu hari itu membaca 1 juz, 1 hari aja. Nah, itu akan kita berasa efeknya, hafalan kita makin meningkat atau makin baik setelah 3 tahun, 5 tahun, kita akan merasa. 1 tahun belum kelihatan. Itu menjaga hafalan dan dalam jangka waktu panjang. Tapi memang yang idealnya mendawam ala 5 Islamians, ya, murojaah 1 hari 5 juz itu insya Allah tidak akan ya, jadi yang idealnya 5 juz per hari. Ya, tapi kalau misalnya mau benar 1 hari 1 juz itu bisa, boleh, bukan dilarang, boleh. Tapi kita akan merasa nikmatnya atau efeknya itu setelah 3 tahun kemudian, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bahkan. Ya. Baik, ada juga membaca dengan cepat ketika murojaah, boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi tetap tajwidnya ya. Tetap tajwidnya kita jaga. Terus cara menghafal ketika udzur atau menstruasi. Kalau memang ada mazhab yang membolehkan dalam konteks darurah, ya, darurah. Jadi kalau ada darurah itu diperbolehkan. Nah, darurah itu kadang-kadang yang kita keliru. Darurah itu seperti apa? Darurah itu ketika misalnya kita misalnya menghafal, terus atau komitmen atau kita ikut misalnya yang ada targetan. Nah, kalau kita misalnya kita haid 15 hari, berarti kita ketinggalan. Nah, itu maka lebih baik kita tetap menghafal Al-Quran ataupun murojaah. Nah, tapi kalau misalnya ini kita sendiri atau ada kelonggaran, maka dianjurkan untuk tidak menambah hafalan, tapi tidak apa-apa untuk menjaga atau murojaah. Nah, kalau murojaah itu penting ya, murojaah itu penting. Nah, kembali lagi gimana perasaan hati, gitu ya. Ulama sudah ada yang memperbolehkan, ada yang bilang tidak boleh. Kembali gimana kita, kadang-kadang
saya itu walaupun ada yang membolehkan, tapi saya lebih rasa senangnya atau tenangnya yang tidak. Ya silakan. Atau misalnya saya walaupun ada yang membolehkan ada yang membolehkan dan tidak membolehkan, saya lebih tenangnya ke yang membolehkan. Ya boleh. Jadi kembali lagi tanya ke ketenangan hati kita itu gimana. Ya. Oke, ini juga pertanyaan bagus. Misal masuk ke universitas dengan menggunakan beasiswa hafalan, apakah itu berarti sama seperti kita menukar hafalan kita atau menjual baliknya? Atau gimana Ustazah? Dan bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kembali lagi niat. Kembali lagi ke niat. Menghafal bagi yang pertama membaca, yang kedua adalah banyak membaca, yang kedua adalah sering mengulang, ya, sering mengulang. Dan kita sabar ya, harus sabar ya, harus sabar karena sudah usia lanjut. Mohon diberikan rekomendasi kitab yang bagus Ustazah untuk mentadabburi Al-Quran. Untuk pemula ini ada kitab tapi bahasa Arab ya, kalau bahasa Indonesia saya kurang tahu. Al-Quran Tadabbur wa Amal, Quran Tadabbur wa Amal bagus untuk pemula. Nama mu'alifnya siapa Ustazah? Nggak ada. PDF-nya ada sih, PDF-nya di Google cari aja ada. Al-Quran Tadabbur wa Amal. Yang terakhir, kalau kita udah pernah menentukan 30 juz dengan waktu cepat, tapi hilang dengan cepat juga. Dan untuk mengulang kembalinya itu seperti menghafal kembali, jadi bukan murojaah. Iya. Makanya saya tidak suka ya yang orang yang mengambil setoran menghafal Quran 2 bulan atau menghafal Quran 6 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 40 hari. Itu saya rasa itu hanya setoran saja, dan itu nanti kita juga akan itu seperti kita menipu diri kita sendiri sebenarnya. Kita menghafal tapi tidak menghafal gitu. Kita hanya dapat gelarnya tapi kita sebenarnya tidak menghafal. Nah, beda nanti kalau misalnya ada tahap berikutnya mau murojaah, ya kan? Tapi saya rasa itu akan menjadi tanggung jawab yang luar biasa, ya, tanggung jawab yang luar biasa. Soalnya kalau membaca menghafal itu per 1 ayat atau langsung sampai 1 halaman per 1 ayat. Kalau 1 halaman kebanyakan. Apalagi nanti kalau misalnya yang ayat-ayatnya mirip, nah itu rumit kalau 1 halaman. Oke, baik. Alhamdulillah. Sudah ditulis sama Ustazah Latifah, Al-Quran Tadabbur wa Amal. Di kolom chat. Iya, anak saya. Ada 1 pertanyaan lagi Ustazah, yang terakhir. Oke, boleh, dari siapa? Ini yang Rahmat lihat itu, ini mungkin punya suaminya ya. Pakai nama. Kalau mengulang udah. Oh, sudah. Per ayat itu 1 ayat, udah 1 ayat bukan 1 halaman. Kalau 1 halaman kebanyakan 1 ayat. Jazakumullah khair Ustazah Nabila. Ibu ada yang bertanya lagi atau kita cukupkan? Masya Allah sudah 1 jam Ustazah Nabila share kepada kita bersama tentang tips-tips ya, tips-tips bagaimana
menghafal Al-Quran, bagaimana kita bisa istiqomah, ya. Dan tadi yang cukup bagus tadi ya, ketika menjawab pertanyaan tentang bahwa penghafal Al-Quran ini nanti dilaknat, bagaimana menjawab tadi ya, kita sudah mendengar bersama bahwasanya hadis ini tidak bisa dipakai untuk meninggalkan kita menghafal. Tadi dijelaskan bagaimana Allah itu akan melihat usaha seseorang. Kalau tidak ada tambahan, ada yang bertanya lagi atau kita cukupkan sesi diskusinya, Ibu-ibu? Kalau tidak ada, mungkin kita sudah bersama ya. Barangkali pesan terakhir, Ustaz, belum meninggalkan majelis. Ya, baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk kita agar menjadi buku pedoman kehidupan kita. Ya, maka kita sebagai umat Islam, sebagai muslimah ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berusaha untuk bukan hanya sekedar menghafal, bukan hanya sekedar membaca, tapi lebih lagi untuk kita memahami artinya, dan juga yang penting, tidak kalah pentingnya adalah mengamalkan isinya. Itu yang penting sekali, karena bahkan yang mendengar Al-Quran pun akan merasa keberkahannya. Nah, tapi lagi-lagi ketika kita bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar huruf-huruf yang kita dibenarkan, tapi kita menjadikan Al-Quran adalah sebagai pedoman kehidupan kita, saya yakin insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Jazakallahu khair Ustazah Nabila atas waktunya untuk kami semuanya di dalam acara launching BKS Salimah Kudus. Alhamdulillah 1 jam Ustazah sudah bersama kita, dan ini menjadi kebahagiaan kami tersendiri ya, seluruh pengurus PD Salimah Kudus, dan juga mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsira atas waktu yang Ustazah beri. Mohon maaf, sinyalnya hilang, timbul juga ya. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan. Terima kasih semua ibu-ibu yang telah hadir pada acara launching BKS bersama PD Salimah Kudus. Akhirul kalam, monggo kita tutup bersama-sama majelis kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin kita foto bersama ya, sebentar. Boleh? Ini ada 4 layer. Layer yang pertama 1, siap. Layer yang pertama 1, 2, 3. Layer yang kedua. Layar yang kedua banyak yang off ini videonya. Nggak bisa foto aja di video, cuma 4 orang. Layar yang kedua. Layar yang ketiga. Alhamdulillah kita bisa full 100. Sekarang sudah pada mulai brudul. Layar yang ketiga. Layar yang layar yang terakhir. Ya, jazakumullah khair ibu-ibu semuanya. Sugeng kondur bisa leave group. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah Nabila. Jazakumullah khair Ustazah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dinda,
Ini tadi itu saya beberapa kali ya, jadi Iya. mungkin rekamannya itu nggak bisa maksimal. Nggak bisa dari awal sampai akhir. Oh, enggak apa-apa.